sama-sama membaca doa. Membaca doa ini dipimpin oleh ketua kelas. Siap, berdoa mulai. Siap, berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada hari ini Bu absen dulu. Ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ada, Bu. Siapa? Arma. Oh, itu kenapa itu? Terangannya sakit, Bu. Oh, sakit. Kita doakan semoga dia dapat ini sehat ya. Amin. Anak-anak, sebelum kita belajar ke materi selanjutnya, kita stretching dulu ya. Coba berdiri. Tepuk semangat. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi ke selanjutnya, kemarin minggu belakang kita mempelajari tentang etos kerja. Di sini sudah paham semua? Nah, kalau sudah paham, coba Ibu bertanya ya kepada Febri, manfaat berkompetisi dalam kebaikan itu seperti apa? Yaitu mendapatkan pahala dari Allah, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama, dan menjadi pribadi yang disiplin dan bersemangat untuk berubah lebih baik. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu. Sudah itu terdapat dalam Quran surat berapakah tentang etos kerja? Coba supaya tahu. Ayo. Surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan dan surat At-Taubah ayat 105. Nah, benar ya. Di sini kandungan Quran surat At-Taubah ayat 105. Coba perhatikan. Yang pertama, Allah yang memerintahkan hambanya untuk bekerja atau beramal saleh. Berarti kerja itu wajib, ya Nak ya. Selain untuk memberi nafkah kepada keluarga, sudah itu untuk kebutuhan kita sehari-hari. Yang kedua, manusia hendaknya senantiasa berhati-hati dalam berbuat melakukan sesuatu atau melakukan pekerjaan. Supaya kenapa? Kalau kita berhati-hati dalam bekerja, hasil yang kita dapat maksimal. Sudah itu akan mendapatkan yang lebih baik. Dan yang ketiga, isi kandungan surat At-Taubah tadi, Allah yang maha mengetahui pasti akan memberi rezeki kepada setiap hambanya yang ikhlas dalam melakukan pekerjaan.
Itu yang ketiga. Dan yang keempat, pada hari akhir nanti semua perbuatan kita itu akan dihitung. Jadi pekerjaan kita itu benar-benar halal ataupun haram, berarti benar-benar baik atau tidak baik. Contoh, kalau kita bekerjanya dalam keadaan ngomong ya, misalnya mencuri, itu baik atau tidak? Nah, nanti pas hari akhir atau hari kiamat itu akan dihitung semua, ya, baik pekerjaan kita yang halal ataupun pekerjaan kita yang tidak halal. Yang terakhir, setiap manusia akan menerima balasan. Nah itu kalau kita ngomong begawainya itu dengan ikhlas, ridho karena Allah, akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Nah di sini coba siapa yang tahu tentang pengertian etos kerja? Andre. Etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau sekelompok orang. Karena bekerja itu wajib dan termasuk ibadah. Nah benar ya. Berarti materi yang minggu belakang sudah. Baiklah anak-anak, sekarang kita melanjutkan materi yang bab kedua. Ya, bab kedua ini kita membahas tentang hakikat atau ketauhidan syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Nah, yang disebut dengan syu'abul iman itu artinya cabang-cabang iman. Di sini makna tauhid, ya, makna tauhid dan iman. Tauhid merupakan ajaran dalam Islam yang di atasnya dibangun syariat-syariat agama. Berarti syu'abul iman itu sesuai dengan akidah, ya, hati dan lisan. Jadi makna iman, ya, berasal dari bahasa Arab, katanya amana yu'aminu, ya, itu berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya atau meyakini, ya, itu tentang syu'abul iman. Sudah itu syu'abul iman ini terdapat dari berbagai macam, ya, macam-macam syu'abul iman. Yang pertama, iman berkaitan dengan niat atau akidah atau hati, ya. Nah, sudah itu yang kedua, iman yang berkaitan dengan lisan. Dan yang ketiga, iman yang berkaitan dengan perbuatan. Itu 3 macam iman. Sudah itu, iman ini memiliki 6 skala atau 7 skala, ya, cara-cara kita beriman. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada Rasul. Yang keempat, yang kelima, iman kepada kitab. Sudah itu iman kepada hari kiamat. Yang terakhir iman kepada iman qada dan takdir baik dan takdir buruk. Ya, berarti kita harus mempunyai keyakinan atau mempercayai bahwa adanya hari akhir, atau kita mempercayai adanya malaikat-malaikat Allah yang Allah ciptakan dari nur atau cahaya. Sudah itu di sini terdapat dalam hadis, ya, hadis. Coba baca untuk Puja, baca hadisnya Puja. Di sini ya menjelaskan tentang, ya, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, iman itu ada 77 cabang, ya. Lebih cabangnya yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah. Dan yang paling kurangnya menyingkirkan bagi orang yang menghalangi orang di jalan. Nah, itu salah satu dari hadis riwayat Muslim, ya. Nah, di sini ada yang bertanya
Oke. Cabang-cabang iman ada berapa, Bu? Oke, nah di sini ya kita membahas tentang cabang-cabang iman. Nah, yang pertama tadi iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, sudah itu iman kepada Rasul, iman kepada takdir baik dan takdir buruk atau qada dan qadar, sudah itu iman dengan hari kebangkitan atau setelah kematian, ya. Iman bahwa manusia akan dikumpulkan ke padang mahsyar. Sudah itu yang paling utama ya, kita harus mencintai Allah dengan hati yang ikhlas. Berarti cintai Allah karena Allah. Ya, jangan cintai manusia karena sama manusia. Ya, nah itu sudah paham? Siap, paham. Ada lagi yang tanya? Ya, apa ya? Ikrarun bil lisan itu seperti apa, Bu? Di sini kan ada ikrarun bil lisan. Perhatikan sini anak-anak. Ikrarun bil lisan itu dalam artian perkataan, ya, yang melakukan dalam segi omongan kita. Contohnya, kita melakukan kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu kalimat yang baik, yang dikatakan tadi, la ilaha illallah. Yang kedua, ucapan kita tuh yang baik-baik, ya. Contohnya, ya, kita selalu mengatakan misalnya tentang kebaikan, mendoakan orang, ya. Kalau dia sakit kita mendoakan yang baik. Sudah itu kita selalu mengucapkan itu secara berpikir dulu. Jadi ngapa? Kita ngomong, ya, pikirkan dulu sebelum kita berbicara. Nah, paham di situ, PA? Paham. Ada lagi yang tanya sini? Ada lagi? Tidak ada. Coba ibu coba tanya. Syu'abul iman tadi apa artinya? Kebaikan. Apa? Cabang-cabang iman. Cabang-cabang iman. Cabang-cabang iman tadi macam-macam iman terdiri dari berapa? 7. Apa baik? Iman kepada Allah. Terus yang kedua? Iman kepada malaikat. Nah, yang ketiga? Rasul. Yang keempat? Iman kepada Kita yang kelima? Iman kepada hari kiamat. Hari kiamat. Dan yang terakhir? Iman kepada Kepada Baiklah anak-anak ya. Nah, di sini kan kalian sudah paham semua tentang syu'abul iman. Nah, sudah itu syu'abul iman ini adanya amalun bil arkan. Apa itu amalun bil arkan? Ada yang tahu? Melakukan dengan anggota tubuh. Contohnya beribadah atau melakukan wudu, ya. Sudah itu bersedekah. Nah, itulah yang dikatakan dengan amalun bil arkan. Sedangkan yang ma'rifatun bil qalbi itu dilakukan dengan hati. Ya. Qalbi itu artinya hati. Nah, ya. Nah, qalbi itu bahasa Arabnya, sedangkan bahasa kitanya itu namanya hati. Nah, makanya kalau kata-kata bahasa Arab misalnya ya habibi irhami abadan. Nah, sayangilah aku selamanya. Habibi itu artinya kekasih. Nah, ya habibi irhami abadan. Tuh. Sudah itu dilakukan dengan iman. Yang pertama harus dilakukan dengan niat, yang kedua harus dengan iman. Sesudah itu baru secara akidah. Akidah itu akhlakul karimah, ya. Berarti kita harus berbuat yang baik-baik. Di sini Ibu ada pembagian kelompok, ya. Untuk kelompok 1 dan 2, 3, ya. Kalian kerjakan, ya, menurut kalian, ya. Nah, yang pertama kamu tulis nanti di sini nama-nama kelompok kamu, ya. Terdiri dari berapa orang. Yang kedua, berilah tanda conteng. Betul, tahu? Nah, ya. Nah, di sini dalam kotak jawablah sejujurnya. Ya, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kamu conteng apakah kamu memang beriman atau tidak? Ya, di sini tinggal milih ya atau tidak. Ya, paham kan? Paham. Sekarang kalian kerjakan tugas kelompok ini bersama-sama, ya. Kalian kerja tulis namanya dulu anak-anak. Tulis namanya dulu, ya. Singkat dulu. Ya,
Nah, di sana kalian kerjakan ya, jawablah sesuai dengan kepribadian kita masing-masing. Dicontek ya. Kalau sudah nanti dikumpulkan kembali ya kepada ibu. Sudah? Baiklah anak-anak, materi kita pada pagi hari ini sudah selesai. Di sini ada kesimpulan dalam materi kita tentang syu'abul iman ya. Yang pertama kesimpulan dalam syu'abul iman ini yang pertama harus meyakini ya, atau mempercayai dulu. Karena kenapa? Syu'abul iman ini terdapat cabang-cabang. Dan berarti cabang itu banyak. Selain dari 77 cabang, itu terdiri dari 30 ya. Nah, coba problematika tentang keimanan tadi apa? 1. Mukmin yang saling memiliki. 2. Kaum munafik yang membenci kaum mukmin. 3. Orang kafir yang memerangi kaum mukmin. 4. Tipu muslihat setan yang selalu menyesatkan. 5. Godaan hawa nafsu dari dalam diri setiap mukmin. Nah, itu ya, itulah problematikanya. Nah, sekarang coba tentang hikmah manfaat syu'abul iman. Dioper ke sini kamu sih. Itu tentang hikmah atau manfaat dari syu'abul iman. Coba dari kelompok 2 tadi apa itu hikmahnya? Hikmah 1. Iman mengajarkan untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Memiliki hati atau jiwa yang tenang. 3. Tidak kuat dengan kematian. 4. Memiliki kualitas hidup yang lebih baik. 5. Memiliki atau tumbuhnya sikap ikhlas. 6. Mencegah penyakit jasmani dan rohani. 7. Iman mendatangkan keberuntungan. Nah, itulah dari hikmah atau manfaat dari syu'abul iman. Nah, sekarang coba ciri-ciri orang-orang yang beriman itu dari kelompok 1. Ciri-ciri orang yang beriman itu seperti apa saja? 1. Orang yang beriman akan bergetar hatinya jika disebutkan nama Allah SWT. 2. Orang yang beriman akan bertambah kuat keimanannya jika dibacakan ayat-ayat Allah SWT. Dan hanya kepada Allah SWT mereka bertawakal. Di sini ya terdapat ciri-ciri orang-orang yang beriman. Nah, sekarang coba dari kelompok 1 sebutkan ciri-ciri orang yang beriman. 1. Orang yang beriman akan bergetar hatinya jika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. 2. Orang yang beriman akan bertambah kuat keimanannya jika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal. 3. Orang yang beriman khusyuk dalam salatnya. 4. Orang yang beriman senantiasa menginfakkan sebagai rezekinya. 5. Orang yang beriman senantiasa bersabar terhadap apa yang menimpanya. 6. Orang yang beriman berjuang atau berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Nah, itulah ya materi kita pada pagi hari ini. Untuk minggu depan ya nanti ibu kasih tugas kamu buka halaman 79 sampai 80 ya, kerjakan di rumah ya. Sudah itu sebelum kita tutup materi kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Baiklah, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.